Jika engkau menjumpai anak ayam yang terpisah dari induknya, maka ambil dan susulkan ia dengan induknya. Semoga itu menjadi penyebab Allah mengumpulkan dirimu dan keluargamu di surga. Kiai Haji Maimun Zubair. Dan jika video ini bermanfaat untukmu dan keluargamu, maka subscribe dan bagikanlah. Setidaknya itu bernilai jariah. Amin, amin ya robbal alamin. Ngundi rukun. Oke, kita lanjutkan untuk part selanjutnya ya, 44. Fokus ngaji Ihya Ulumuddin bareng Gus Baha. Mari kita simak bersama. Terima kasih. Abu Sufyan pamane Nabi medhite ra karo. Hindur iku bojone pernah budi, dadi wani lapor. Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun sahihun. Abu Sufyan medhite ra karo. Munafaq wajib niku nak kula ora nyolong yo ora entuk. Hindur sik basakno nyolong. Lah Nabi kan gak mungkin nyariatno nyolong kan gak mungkin. Tapi Nabi ora mungkin ngembaro Hindur terlang. Motok Nabi akhirnya ngomong khudi bil ma'ruf. Ya mek tapi sing apik. Padahal mek ra pamit jenenge apa? Mek ora apik jenenge apa? Ya nyol. Mergo Indun ora tau dinafakoi mbek sinten? Aduh. Akhirnya Nabi mak anapa angsal kula nyolong. Ya khudi bil ma'ruf. Ya jupuk tapi sing apike cara bisesan asal gak pamit ya. Yes, artinya kalau nuruti Nabi laporan sahabat itu detail sampai kayak kasusnya sinten? Sama tak ceritani, kasus selingkuh Nabi yo dibantah, ana sahabat tergopoh-gopoh. Pertama Nabi dilapuri yo mau ngrungokno, iki gara-gara Nabi yo ngakhirat. Ya Rasulullah, innam ra'ati la yang tarutu ya dalam isin. Bojo kula dicekel sinten mawon purun. Maksude sing ngeloni pirang-pirang wis terkenal. Mboten nak cerita, lho Nabi yo ngalami masa-masa ruwet ngene. Mulane kula di murid kaya ngeten iki saleh banget ukuran. Mboten iki ben ra sampeyan cobane Nabi gede tenan. Nabi wis mau ngrungokno. Nabi malah dawuh, "Alaika bil bayyina wa illa khudda ala dzuri." Kowe kudu duwe bukti. Nak bojomu pancen zina tenan. Nak ora kowe tak kodam, kena had kodam. Ya ku wong nuduh zina kena had napa? Kodam. Nabi dibantah, "Ya Rasulullah, lah pas kelon kula kudu golek seksi papat. Lah kula pas golek ra wis bar." Lho Nabi le dibantah, "Pas kelon kula golek saksi, Pak. Sedeng wis napa? Terus Nabi tidak muni. Ora, soalnya kira di saksi yo, kudalah. Maksudnya sahabat itu ngumpat-ngumpat. Ya Rasulullah, kula yakin jenengan Rasul. Panjang hukum standar dalam Islam kan gitu. Nuduh zina kalau enggak punya saksi kan jenenge kok. Saksi kudu napa? Papat. Iku hukum standar Islam, konstitusi Islam. Sahabat itu akhirnya muni. Ya Rasulullah, saya tahu itu hukum Islam. Tapi khusus saya, nanti pasti saya yakin Allah damel paket wahyu khusus. Nabi dikonon. Kaji Nabi mental. Pas kaji Nabi mental, dia baru pulang, belum sampai jauh dari Nabi. Terus itu tadi, Nabi itu kalau ada wahyu itu kelihatan. Wa innahu la yatafassadu arqam. Jadi tuntutin Nabi sok-sokan pada fiyaumin bardin di hari yang sangat dingin, saking wedine Nabi. Akhirnya ada di surat Nur spesifikasi tentang qasfun baina zawjain. Ya, disebut walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminat shadiqin wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin wa yadra'u an haladzaba an tasyhada arba'a syahadatin billah innahu laminat kadhibin wal khamisatu anna ghadabahu alaiha in kana minat. Akhirnya ada ayat yang spesifik. Khusus tuduhan suami istri itu tidak dimasukkan ke delik umum menurut saya. Tapi nganggo hukum khusus. Jadi itu tuduhan suami napa istri. Jadi itu disebut sumpah li'an. Akhirnya maksudnya ora usah seksi papat. Fa syahadatu ahadim arba'u syahadatin billah. Jadi sing lanang muni ngene. Sumpah Gusti. Sumpah ping papat, wawahi ping papat, nak kula niku bener.
fi maroma itu jauh jadi. Nak bojo kula pancen dina ten. Nah, sumpah kelima kula siap bisa berbledak kemana pokoknya. Pokoknya bangsa bodoh bapak kula siap disamper napa? Berarti sudah. Dia tidak kena hukum qadha. Terus si istri supaya tidak kena hukum zina, enggak kena had napa sih? Dia juga sumpah. Wa yadra'u an hal azaba antas jasa arba'atin billah innahu laminal kadhibin. Saya sumpah ya Rasulullah 4 kali bahwa saya ada zina. Sumpah kelima saya siap bisa berbledak nak bojo kula bener nuduhku. Akhirnya padha bebas e. Sing sitok ora sida dihukumi zina. Sing sitok ya ora kena hukum kok. Lah akhirnya Nabi sing bingung. Nak padha benere terus piye? Lucu ta dadi Nabi. Dadi masamu Nabi itu enak koyo kowe. Gua terus dadi Nabi ku berat. Selama ini kan kowe mbok sederhana no, mbok nak tak selawati pisan untuk wales 10. Itu kayak karena roh hukum-hukum detail. Mulane ngaji ben roh hukum napa? Detail. Mana kowe wani kula dosa tenan. Kula yakin sampean enggak punya kok minat mempelajari Islam detail enggak minat. Pokoknya sembung maca salat sakmene untuk syafaat ning dina napa? Masak. Tapi hukumnya ra gelem mbok pelajari ngelu mergo napa? Ayo kaya dawuh Imam Ghazali. Roh ana pangeran tapi ora roh hukume, ya ora roh tradisine. Iku kowe. Dadi roh pangeran ngono, tapi ya ora roh hukume, ya ora roh tradisine. Ya tapi cek apik roh ana napa? Pangeran. Ya tok ngono tok. Ya muga-muga masuk. Lah akhirnya Nabi ku bingung. Terus dadine piye kan lho? Dadine dan iku mau kan sumpah kelima kan sumpah cara saniki kaya sumpah pocong ngoten siap bisa. Si wong wedok mau kan memang zina betul sing wedok. Terus dari Nabi, ya wis saiki delok anake mirip sapa? Mirip selingkuhane apa mirip bapak? Lah wong Arab ku mbok ora dadi lho kira-kira. Wong Arab ku mbok modele dikomuli didelok kok jempol. Dadi anake dikomuli. Terus didelok jempol mirip sapa? Bagus ora Arab, mau cara Indonesia ku. Ora jajal wong jempole padha ora usah. Kok mari itu bisa. Cara Arab itu, cara Arab macam ngoten. Tapi walhasil itu terus fayufarraqu bainahuma. Dalam konteks podo-podo sumpalian, suami istri terus harus dipisahkan dan haram kawin untuk selah. Tapi intinya ini yaitu tadi. Jadi sebenarnya Nabi sebagai Nabi, keceriaan beliau ketika di depan umum mau nuruti min saati rahmatillah. Anak ning jero tangisan Nabi. Wong sampean tak critani tahajud Nabi nak dhewean mbek pengeran tangisan tenan. Ketika Nabi diberitahu ya Muhammad ada 70.000 umatmu yang masuk surga biwiri hisab. Nabi jek nangis. Ya Rasulullah kok mau 70.000. Berarti sing mlebu swarga ora mung sithik, mau 70. Padahal umat Nabi sak mun miliatan. Nak mau 70.000 sampean wis gak mlebu jelas. Wis jelas ra mlebu. Nangis kan ya, barang nangis sujud terus nangis terus pangeran ya Muhammad irfa ra'sak wa ta'utuq. Setiap 70.000 umatem sing berhak mlebu swarga, iku hak nyafaati 70.000 sing berhak masuk neraka. Berarti 70.000 ping 70. Mbok ping dino dhewe. Wis rada akeh lah iku, jumlahe wis lumayan. Nabi cek ngerosok. Itu sing kurang. Jumlah itu kan malah iki nak kiamat segera, itu potensi kita masuk tinggi. Tapi kalau kiamat masih lama sekali, kan jumlah itu udah persennya kan tambah kecil. Paham ya? Tapi kita anehnya malah takut kiamat cepat. Paham? Jadi kita ini orang-orang aneh. Sebenarnya hitung-hitungan itu. Sebenarnya kalau kiamat cepat, jumlah itu kan nggak tambah kan? Artinya persennya sekarang besar. Tapi kalau nanti masih nuanti, persennya malah apa? Kecil. Paham ya? Lagi milih cepat apa tak iya? Bang. Iya tapi ya gitu. Sebenarnya Nabi itu kalau sendiri itu ngalamin gitu. Sampai tahajud dikirim melempah macam-macam syukur yang ngalamin gitu. Ini jenis wayab guna apa? Sirron min khaufi apa? Ada. Tapi ketika Nabi tampil di depan umum mau sholat mau apa gitu biasa ceria. Bahkan sahabat-sahabat yang sumpah pulau itu sumpah tengok ya Rasul. Nak roh wajah jenengan langsung hilang. Bagi roh ceria ini wajah jenengan. Bahkan Nabi bikin satu etika sosial. Ittaqun nar walau bisik kita merotin wa illa fa bi kalimatin thayyibah wa fi riwayatin wa illa fa bi wajhin talqin. Wes neraka panas tenan.
neraka iku tolak ambek sedekah. Kowe nek iso sedekah bi kalimatin thayyibah. Nek ora iso bi kalimatin thayyibah minimal wajahmu wajah ceria. Lho iya, misalnya kayak saya tokoh, mungkin berpegatan sowan, kamu Mustafa ra di duit sowan. Ya ini dhewe sumpah koyo raine. Wes tutup kabeh agama wes ta. Kiai rai-rai sumpah ku nutup agama, paham. Lah anak sing ape dilapuri wae raja wajahe koyo dilipet. Dadi kiai kudu wajib napa? Tapi juga jangan kira enggak ada masalah kok. Wis ana ngaji gue berarti ora masalah goblok kowe. Akhire rasa akeh blas. Ya ku yo. Mulane hadis iki wis lengkap yo ya takuna jaron tapi kok wae guna sira. Niku nek iso mbok lakoni jan iku mati nabi tenan lanang tenan. Lho iya kiai umat pilihan ora sekedar umat tapi umat napa? Dan itu akan saya lakukan sampai saya nanti meninggal. Karena itu penting. Ternyata saya itu merasakan betul. Saya alim sampai segini itu barokahnya bapak saya, guru saya enggak pernah kelihatan susah. Saya masih ingat betul. Betapa bapak saya itu melarat betul. Guru saya juga melarat betul. Tapi enggak pernah kita susah. Misalnya itu dulu ingat saya mau beli kitab Fathul Wahab itu tidak kuat. Makanya sekarang saya semenjak punya uang sering dedam beli kitab. Saya dulu itu karena kalau belajar itu di perpustakaan. Ya cuma kebaikan saya itu punya rahmat, tidak punya problem ingatan. Jadi tetap ingat saya. Kalau saya di problem ingatan kalau rugen yo rusak. Jadi saya itu alfiah sampai sekarang ingat. Saya itu nazuman apa saja yang kecil saya hafalkan sampai sekarang saya ingat. Mulai Khoridatul Bayyah, Jawahirul Tauhid, semua aneh-aneh itu masih. Terus sekarang sering beli itu saya masih ingat. Mbah saya dulu itu ngajinya itu teman ya. Mbah saya itu temannya Mbah Lukman. Ki Jubaidi itu temannya Mbah saya Bandar sama. Itu mau beli Syara Ihya itu dulu dijualkan sapi sama Mbah saya. Urunan. Terus urunan dulu beli kitab dulu mahal sekali karena dulu impor dan dunia belum modern. Ya urunan. Kalau mau beli kitab turun. Dan itu saya lakukan ketika saya mau di sarang sering urunan sama putranya Mbak Mun itu ya urunan. Kadang bapak saya urunan sama guru saya karena tidak cukup uang. Tapi tidak pernah ngeluh. Malah enak ya urunan kok ngamale wong akeh. Jadi cara bahasakan tuh mesti jadi lucu. Jadi enggak ngeluh, iya kok duwe kurang enggak. Urunan dia kayak mae gede nak. Kuwi tok ra sing swarga kuwi tok. Wong loro malah wong loro. Terus sampai ada cerita yang naik secara fikih. Itu zakatnya takok ile Lukman Arab. Ning sarange ono zakat 3 kilo. Iku kanggo sak pondok. Kanggo napa? Saking melarati. Jadi misalnya saya dapat zakat 3 kilo gitu. Kan kalau sudah dikasihkan saya, kan milik saya. Terus akhirnya Kifuat kita pengen kowe. Ya berarti zakat saya sudah selesai kata kasihkan Kifuat. Karena Kifuat yang melarat juga di pondok. Kifuat yang melarat ini kan saya di beras 3 kilo. Mustafa juga tinggi pakai kowe. Berarti jadi zakatnya Mustafa. Mustafa juga kritik rugen tak kena kowe. Itu satu pondok itu bisa zakat hanya dengan 3 era itu. Dan era itu memang harus begitu. Karena memang sisi pangan juga ngilang tenan. Dan itu cara fikih ya sah tenan kan. Kalau sudah miliknya kan ya sah di. Jadi sak pos niku zakat hanya napa? Mau pangeran oleh nulis piye ora roh. Kalau sekarang mungkin tabu ya karena ya begitu. Makanya saya kalau baca gitar di Hayatus Sahabat itu nangis tenang. Itu yang pernah diceritakan di sinetron itu. Sebenarnya itu ada memang di Hayatus Sahabat. Mungkin kalau di sinetron ya mungkin dengar-dengar dari kiai. Ada sahabat itu miskin sekali, tapi dia orang baik. Miskin tapi orang baik, tidak miskin tomak. Orang anak mangan terus warak, oleh kan. Melarat, mangan warak oleh. Dia itu dikasih, misalnya orang kaya ngasih hadiah kepala kambing. Lalu lucunya sing miskin ini cara berpikir, wong kok melarat mulai cilik sampai tua. Pegawaiannya 3 EU, mumpung ada ide das wedhus pakai nang Mustafa. Mustafa mergo imam saleh, rada saleh, misalnya rada saleh, rada apik. Mustafa cara berpikir, iya ini ya ono amen 3 EU. Sekali-kali kayak tidak ada Kifuat. Sesuk Kifuat tuh mikir, bolak-balik mesti kayak wong sugih iku. Mumpung ono daging rada enak tak kayak wong sugih, padahal wong sugih tempat sampah. Wong sugih akhirnya ya dulu Rasul Ghanam ning gone wong sing pertama ngekeki. Nek wong sugih bingung lho kok aku nek. Lha iku wonten niku sahabat saking saleh ngoten. Iya per-peran sedekah sampai terakhir ketemu sing ngekeki. Lah sing sugih bingung ta akhirnya. Iya kok balik meneh. Lah itu Nabi sebelum dilaporkan Nabi itu sahabat mau ke tuan Nabi.
Terus sebelum mereka lapor Nabi cerita. Tadi Tuhan senyum-senyum melihat tingkah kalian semua. Andai kan itu menjadi perilakumu terus, maka lato fakumul malaikat. Malaikat akan selalu bersalam kepada engkau. Karena perilaku kamu sungguh unik. Paham ini kan anaknya dua, kayak Mustafa kayak Kifuat. Kifuat kayak aku mulai muter. Itu malaikat kesel nyatut dua panjang. Betul ini cerita pensampan ngertos. Jadi sebenarnya dalam problem para nabi, para sahabat itu problemnya ya tinggi. Tapi keceriaan sosial tetap harus dijaga. Karena yang menjaga hidup ini hanya itu. Yadhakunas jaron min saatin apa? Wes saya ini misalnya imam masjid itu rantuk bayaran, tukang azan rantuk bayaran, nak penggawean yang ngeluh sing jamaah sungkan. Mulai itu nyalami tembak cara rasa jamaah. Berhubung sing imami yo suweneng itu sing azan bengak-bengok PD, wah akhirnya kaya ora nopo damai-damai saja. Karena masalah mereka dibahas di rumah. Coba kalau itu dibuka-buka, sing ape jamaah kan sungkan. Imam iso mangan ta ora? Sing azan bengak-bengok iso ngopi ta ora kan? Jadi penting sekali memperlihatkan keceriaan itu penting sekali. Ini untuk menjaga kebersamaan. Mana benar termasuk inna min khiyari umati kauman yakhakuna jahran min saatin apa rahmatillah. Tapi ya terus nawa yakuna sirran min khaufin apa. Wae kula suwun meskipun sampean harus seperti saya. Mungkin nyali sampean juga kurang kalau langsung nekat. Tapi ini dipahami bahwa ini tidak main-main. Satu sanadnya jelas karena diceritakan orang sekaliber Hujjatul Islam Imam Ghazali. Dan saya merasakan hikmah dari itu, dari orang tua saya, guru saya. Mungkin santri saya angkatan-angkatan dulu juga menangi melarat saya. Kalau dia nyarani merantau itu biasa. Di beras 1 kilo tak bagi setengah kilo be santri itu biasa. Dia udah tahu ngeluh. Baik, bab mangan wis bar, bodoh isane mangan saya kaji meneh. Sasa tak kau sesuk goblok, ora mesti cek urip sesuk. Leto ora mesti cek urip, ora mesti cek urip kan ora mesti butuh mangan, ora mesti cek napa. Ya ngaji kayak ndak ada apa-apa. Ya nganti sakniki kula cek PD mawon. Saiki rapati melarat, saiki melarat yen rapati usum mboten kula tok. Saiki wis rapati tren toh melarat itu wis rapati tren. Wis ora model. Nggih to, riyen wong sugih mangan sego arang-arang, dicampuri telo. Saiki melarat lah mangan sego ber. Saiki rapati usum. Ilek kula sak desa di sepeda motor mung sitok. Saiki wong melarat-melarat duwe. Kadang telu barang kredit kabeh. Awis penting tetap pantes rame duwe napa? Jadi penting kula aturaken ya, dadi sampean ben ngertos. Saya guyu terus itu bang tak ilmu itu. Wis ya hakuna jaron min sa'atir. Sudahlah. Jangan sampai umat bikin cemas. Anak jangan bikin cemas, istri jangan bikin cemas. Saya tidak ada, Pak. Boleh jenengan ngantuk. Mengkulo nanti ini cerita nyata. Saya itu pernah ya punya satu penyakit. Walhasil itu fisik saya mengeluarkan darah. Itu istri saya nangis. Ya saya bilang gini. Zat yang bisa membuat saya punya penyakit, zat itu juga yang bisa menyembuhkan. Jadi gue keliru malah darahnya aku mesti loro. Paling pengiran lagi dolanan. Guyu deh. Iya, masa itu gawe reso ngebandi. Ya pengiran kepengen guyon ngono ya, mengaku dhewe ra susah. Memang harus begitu. Kita harus punya keceriaan sosial untuk ngadepi musibah-musibah yang mungkin karena kita manusia itu lemah. Ojo kok dijerokno, nak lara nemen obat ra duwe, mau nak nemen terus mati. Tidak usah gitu. Ketika Bilal mau meninggal, orang-orang nangis, kamu salah menangis. Kamu meninggal itu seneng. Kenapa? Ya karena kalau saya mati ketemu Nabi Muhammad, nah urip malah ketemu gue. Akhirnya sahabat diguyu kata-kata, wah ya lal, mati tenang. Sambil artinya kan, ngapain mati wis ceria, ngapain mati wis apa? Ceria. Rompok kue, orang mesti suwargo ngal-ngalo pangeran suwabet. Gusti bari ngukus dulu kok, gusti betuang itu, malah cepetan malaikat. Ribet, kenapa? Ribet. Biasa mawon, sarwar adin rokok sing pede. Wis habitate, wis apa? Tapi yo ngono. Cetaan ahli neraka iku cek kalah mbek rahmate. Ora usah kena diintimidasi. Jarene niku Gus, wong nek dicetak ahli neraka, senajan to ngamal apik nganti mati, apa mati lalas ditekdir ahli neraka dari dawuhe Nabi ngeten-ngeten. Kulo biasa aja pertanyaan itu, dan itu memang perlu dijawab. Iku yo dawuhe Nabi, tapi Nabi dawuh ngono iku mau arang-arang.
Lak ijek luwih sering dawe Nabi tentang rahmati Allah ku jembar blok. Dawuh iku ya ana hadis ahadi, ijek sering dawuh rahmati pangeran luwih wong hadis sabaqat rahmati ghadabi wa fi riwayatin ghalabat rahmati ghadabi. Tak lawase lawas rahmatku mesti ngalahno murka. Iku hadis mutawatir. Tak lawase lawas rahmatku mesti ngalahno ghadab. Rahmati taglibu ghadabi wa fi riwayatin sabaqat ghadabi. Iku yo dawuh Nabi luwih sering. Aku ora usah mbok kandhani. Malah mbok ancam iku dawuh Nabi jare wong kudu ora ditebir neraka. Mulai cilik. Dulalah ngamal soleh nganti mati. Ya iku kowe ora aku. Panggil aku aneh-aneh. Iku kowe ora aku. Mangkel aku. Ono ngalim pas-pasan malah ngrusak agama. Kapok men, kono mriyang. Gue anut jenengan ngono yakin rahmate pangeran. Karena dia cangkem elek kaya aku. Dan semua ulama mulai dulu nak fatwa jen cangkem elek. Karena untuk memastikan hukum jen butuh cangkem nopo. Meskipun berumatnya tetap darani ngendikan. Kalau jeneng mate tetap ngajem terus darani nopo. Lah sampean tak critani. Imam Abdul Qasim Al-Junaidi sing populer dadi mursyid yo. Abdul Qasim sinten? Al-Junaidi itu Hasan Sadali. Kulo ora duwe kitab, sama nak jare-jare tok malah Thariqah Sadiliyah. Tak roh kulo lah masalah ngono. Aku tok tangan kulo. Wah niku zaman sugeng ngono cangkeme ya elek, cuma tetep ngendikan. Ada orang tanya. Sekarang tuh banyak aliran wahdatul wujud, saking senenge pangeran. Iku ora salat, ora zakat. Agum yasin. Apa mereka isa wusul? Maksudnya apa wusul ilawo? Karena wis wahdatul wujud. Dijawab Abdul Qasim. Naam yasilun. Kaget itu kok cara Abu Yazid, cinten cara Imam Sadali kok apa? Naam yasilun. Naam yasilun. Terus no ilana. Ada lagi gini kabar. Wah, berarti lawan dhisik cangkeme elek kotak. Orang jawab. Ternyata dia ada jawab tidak juga. Naam yasilun. Tapi terus no ilan.